Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nanda Soleh Soleha, siswa sisi kelas 6? Baik, hari ini Selasa 1 September 2020 ketemu lagi kita dalam pembelajaran tematik. Baik, untuk hari ini kita langsung lanjutkan saja pembelajaran kita ya. Hari ini kita udah memasuki subtema 3 pembelajaran 1. Nah, adapun muatan yang akan kita bahas dalam subtema 3 ini adalah muatan bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Jadi dalam muatan bahasa Indonesia kita akan mengetahui tentang mengembangkan informasi menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Dan untuk muatan IPA, manfaat tumbuhan dan hewan, sedangkan untuk IPS adalah makna proklamasi kemerdekaan. Baik Nanda, langsung saja kita buka buku tematik kita halaman 109. Nah, di halaman 109, Ananda diminta untuk membaca teks tentang persatuan. Ada teks di situ, coba Ananda baca terlebih dahulu. Nah, sesudah Ananda membaca, selanjutnya kita diminta di halaman 110 untuk menemukan informasi penting yang terdapat di dalam teks. Nah, sekarang coba kalian perhatikan tabel yang ada nomor 1. Setelah kalian membaca teks, di atas temukan informasi penting dalam teks yang meliputi unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Tuliskan dalam format seperti berikut. Misalnya unsur teksnya yang mengandung apa itu kita tahu ya, yang 6 itu adalah kata tanya. Jadi di dalam teks tersebut yang mengandung yang bisa memenuhi untuk kata tanya apa makna dari persatuan dan kesatuan. Jadi yang kita harapkan, informasi yang kita dapat adalah yang kita harapkan makna dari persatuan dan kesatuan itu apa. Jadi kalian cari. Terus untuk kata siapa saja yang harus menerapkan persatuan dan kesatuan, seperti itu ya nak. Jadi kalian lanjutkan untuk 3, 4, 5 dan 6. Jadi sesuai dengan kata tanyanya apa. Jadi yang kita cari adalah makna dari persatuan dan kesatuan tersebut. Sudah itu siapa yang berperan, dan di mana saja kita harus menerapkan, terus kapan dan mengapa, terus bagaimana cara kita. Jadi coba kalian tuliskan di dalam teks tersebut. Terus sesudah itu kita lihat tabel yang kedua. Temukan kata-kata di dalam teks tersebut yang bukan merupakan kosakata baku. Kemudian tunjukkan kosakata baku untuk setiap kata yang kalian temukan. Tuliskan dalam format berikut. Jadi di dalam teks tersebut yang kalian baca tadi di halaman 109, cari kata-kata baku. Jadi kata baku itu apakah kalian sudah tahu? Kata baku itu adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi misalnya yang kita lihat di dalam teks tadi, yang baku misalnya tuh ada di paragraf kedua, zaman. Nah, itu sesuai dengan pengucapan bahasa Indonesia yang benar, bukan zaman loh ya, zaman. Jadi tidak dipengaruhi oleh dialek kita dan segala macamnya, itu disebut dengan kosakata baku. Nah, tugas kalian adalah mencari kosakata tidak baku dan baku yang terdapat di dalam teks. Jadi kalian cari yang bentuk tidak baku yang mana, terus bentuk benarnya seperti apa? Seperti yang tadi Ibu tulis kata zaman di situ, itu yang bakunya. Yang tidak bakunya seperti apa? Zaman, yang pakai dengan huruf J. Jadi cari ya di dalam teks tersebut. Terus sesudah itu masih di halaman 110 kalian diminta carilah teks pendek yang bertema persatuan dan kesatuan. Terus sesudah kalian mendapatkan teks ini dicari di Google ya nak. Kalian cari, boleh juga di buku yang lain yang temanya persatuan dan kesatuan. Sesudah itu tugas kalian adalah berilah contoh kalimat efektif dengan kosakata yang kalian temukan dalam teks tersebut. Jadi cari di dalam teks tersebut yang mana yang kata baku, yang tidak baku. Terus kalian tulis bentuk bakunya seperti apa. Terus kalian tulis juga contoh kalimat efektif. Contoh kalimat efektif itu kalimat yang sederhana, yang bisa dipahami dan tidak terlalu bertele-tele. Jadi efektif itu maksudnya ya yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi bisa dipahami oleh semua orang. Jadi nggak usah berbelit-belit ya. Nah, sesudah itu kalian lanjutkan ke halaman 111, manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia. Kalian baca dulu. Ada sampai halaman 112.
sesudah itu lanjut lagi membaca teks halaman 113, yaitu membaca teks tentang tanaman obat keluarga. Itu dibaca lagi. Nah, sesudah kalian membaca, kalian jawab pertanyaan di halaman 115 ya. Itu ada 5 pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan toga? Terus, apakah manfaat toga bagi masyarakat? Terus, sebutkan syarat tanaman yang dapat dijadikan tanaman toga. Ada 5, kalian jawab langsung di dalam buku temanya saja. Nah, sesudah itu kalian lanjutkan ke halaman 116. Ini di sini kita diminta membuat kelompok ya. Kita diminta membuat kelompok, terus mengamati lingkungan di sekitar kita. Ini kalian bisa kerjakan sendiri. Jadi kalian bawa bukunya di sekitar halaman rumah, di teras, di halaman. Kalian amati tumbuhan, habitat dan manfaatnya. Mungkin di sekitar rumah kalian ada di pot-pot bunga atau di halaman rumah yang ditanam tanaman obat-obatan, bunga-bungaan. Jadi kalian tulis di situ nama tumbuhannya apa. Terus habitatnya bagaimana? Mungkin dia habitatnya di tempat yang banyak airnya atau di tanah biasa. Terus manfaatnya apa? Misalnya kalau tanaman obat-obatan sering kita temukan di depan rumah. Yang gampang aja, daun kembang sepatu misalnya, bunga kembang sepatu. Itu kan berguna untuk obat-obatan, ya. Jadi kalian cari yang lain. Itu kalian kerjakan sendiri. Terus selanjutnya yang di bawah juga hewan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Kalian kan banyak yang suka memelihara binatang tuh, misalnya kucing, ada yang suka memelihara kelinci, ada ayam. Terus kalian perhatikan nama hewannya apa, habitatnya di mana, dan manfaatnya apa bagi manusia. Bisa ya? Nah, sesudah itu kita lanjut lagi membaca teks tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia halaman 117. Coba kalian baca dulu. Apa saja makna proklamasi di sini? Ada dituliskan 12 makna proklamasi. Kalian baca dan pahami. Sesudah itu, kalian jawab pertanyaan yang ada di halaman 118 sampai dengan 119. Bisa ya? Jadi nanti untuk kalimat efektif, Ibu akan dan kata baku dan tidak baku, Ibu akan carikan videonya dan akan Ibu share linknya di grup biar kalian lebih paham. Bisa? Jadi nanti kalau ada yang kalian kurang pahami bisa kalian japri Ibu ya nak. Tetap semangat belajarnya. Oke. Dan Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.